saja mereka masuk rumah, nonton tentara Abraham menyerang Ka'bah. Ternyata mereka live show, nonton langsung, siaran langsung, ya. Semakin mendekati Ka'bah, ya, semakin tidak karuan udaranya, anginnya mulai, ya, kelihatan alam ini tidak senang. Tapi dengan pongah dan angkuhnya Abraham melanjutkan upayanya, lalu ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Allah tidak berkenan dengan perbuatan itu. Akhirnya dikirimlah ababil, burung berbondong-bondong yang membawa batu min sijil dari tanah liat yang sudah membatu, yang mengeluarkan api. Nah, itu semua bukanlah upaya orang Arab yang membela Ka'bah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, ya, para Nabi Muhammad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Bukankah engkau melihat dengan mata kepala? Taro itu melihat dengan mata kepala, asalnya ro'a, asal katanya, ya. Ru'yah, ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Kenapa? Padahal kejadiannya sebelum Nabi lahir. Tapi Allah katakan, apakah engkau tidak melihat dengan mata kepalamu ya Muhammad? Maksudnya apa? Saking jelasnya cerita itu, karena kejadian itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan sebelum Nabi lahir. Dan ini tanda kenabian Rasulullah juga. Dengan musnahnya tentara Abraha menjadi keamanan bagi orang-orang Quraisy dan semenanjung Arab dari raja yang zalim tersebut. Dan Nabi itu belum lahir saja sudah jadi rahmatan lil alamin, alam dunia, alam akhirat juga rahmat Nabi itu, ya. Bayangkan Nabi yang bukan rahmatan lil alamin, alam dunia, alam akhirat ini dihina oleh orang kafir, oleh Charlie bodoh, ya. Ya bodoh itu menghina Nabi. Nah, hancurnya tentara Abraha itu seperti kita sekarang. Anda belum lahir tapi ada kisah proklamasi kemerdekaan. Bagi kita sangat jelas sekali peristiwa itu, walaupun kita tidak mengalaminya, walaupun kita belum, tapi saking jelasnya bagaimana peristiwa itu, seolah-olah kita melihat dengan kenyataan. Ayat ini diawali dengan pertanyaan, alam bukankah? Bukan sesuatu yang ingin dijawab. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang ingin dijawab, tapi pertanyaan yang mau tidak mau orang harus mengakui kebenarannya. Ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Engkau melihat dengan mata kepalamu bagaimana Tuhanmu. Jadi yang menghancurkan Ka'bah itu bukan Lata, Uzza, Manat, tapi Rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad. Jadi kalau Anda bicara soal penghancuran tentara itu perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Sehingga nggak usah dicari logikanya bagaimana. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah itu mematahkan logika manusia. Kok bisa burung bawa batu terbakar, paruhnya nggak terbakar apa? Nggak usah Anda pikir itu, ya. Barangkali ini maksudnya lain-lain. Ya nggak usah. Ini sudah perbuatan Allah. Api itu membakar, tapi kalau Allah berkeinginan Nabi Ibrahim masuk kobaran api raksasa tidak apa-apa, kedinginan malah. Kenapa? Karena perbuatan Allah. Jadi ini fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu yang telah menghancurkan, ya, tentara bergajah Abraha itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan upaya tentara Abraha itu sia-sia? Sia-sia. Kaidah itu artinya upaya yang dilakukan secara dengan niat tertentu, makar tertentu, tapi ada niat di balik itu. Upaya Abraha itu kaidah, tipu daya. Kata dia ingin menangkap pelaku yang memberati tempat mereka, sesungguhnya dia ingin merampas jalur haji, jalur bisnis, dan supaya manusia berkunjung ke tempat mereka dan menghancurkan Ka'bah. Itu alasannya, itu menangkap orang. Seperti sekarang ini alasannya menangkap Saddam Hussein, tapi itu dia yang menguasai ladang-ladang minyak di Irak. Alasannya menangkap Osama bin Laden, tapi sebenarnya menguasai ladang-ladang minyak di Afghanistan. Barangkali juga ladang-ladang opium, ya. Nggak tahu lah, ladang minyak dan ladang opium itu banyak sekali di Afghanistan. Katanya ingin menangkap teroris, padahal
untuk mencari merampas kekayaan alam bangsa lain. Inilah yang dilakukan Abraha. Nah sekarang Abraha itu namanya George Bush, ya, mungkin Obama, sama itu, untuk merampas kekayaan alam dari kaum muslimin. Indonesia aja dirampas itu, ya, Freeport contohnya, dirampas itu ya, bukan pembagian Pak. Asal perusahaan dapat, sebuah perusahaan kecil dengan diundi sekian orang pemegang saham dapat 99%, sebuah negara 230 juta rakyat, 17.000 pulau, 1%, itu kan maling, itu bukan pembagian. Tapi yang di maling senang, wahai Amerika, maling lagi dong, disuruh maling lagi dong, sehingga diperpanjang sampai 60 tahun lagi. Sama itu, kalau orang Mekah itu dia membiarkan, ada Allah yang membela. Kalau kita biarkan Freeport segala, nggak ada yang bela. Siapa yang mau bela? Habis sudah, ya minyak kita segala macam. Nah ini wa arsala alaihim tayran ababil. Tuhanmu, jadi bukan siapa-siapa, Tuhanmu yang mengirimkan burung yang berbondong-bondong itu, bukan manusia. Dan diperintahkan untuk tar, nembak itu, tar, ditembaki dengan batu, tar, gitu ya. Tarmim bihijaratin min sijil, yang melempari semua tentara Abraha itu dengan batu yang terbuat dari sijil. Sijil itu tanah liat yang membatu dan berapi. Ada ahli tafsir mengatakan ini meteor, tapi sijil itu soalnya juga sajjal. Sajjal itu artinya daftar, Anda mendaftarkan anak ke sekolah madrasah. Sajjal itu waladi fil madrasah, saya daftar anak saya ke sekolah. Sajjal. Sijil, rekaman itu bahasa ini nih sekarang ini namanya tasjilan. CD kaset itu tasjilan, sama sebenarnya sajjal juga ya. Sajjal yusajjilu tasjilan. Apa maksudnya? Batu itu ada daftarnya, ada listnya. Batu yang ini namanya Abraha, yang ini namanya Negus misalnya kan, nama siapa, nama tentara Abraha itu semua ada namanya. Walaupun batu itu ribu-ribu hujan batu, tapi yang tidak terdaftar namanya di batu itu tidak akan kena. Makanya orang-orang Arab walaupun mereka di sana juga, padahal banyaknya burung alam itu menutupi langit sampai gelap semua, saking banyaknya, dan saking banyaknya batu itu tidak mengenai orang Arab, karena batu itu hanya mengenai yang namanya tertulis di batu itu. Nah ini perbuatan Allah, bukan manusia. Bagaimana nulisnya Ustaz? Siapa yang nulis? Nggak usah Anda tanya, ini fa'ala rabbuka, ini perbuatan Allah. Fi'il Allah ya. Jadi batu itu seperti torpedo, sehingga si burung itu tidak perlu ngeker dulu nembak Abraha, nembak siapa, nggak perlu ngeker, dia lempar aja kena. Kalau tulisannya Abraha, mau sembunyi kemana Abraha, ikut tuh batu, lari mereka ikut. Nah ini mungkin dari sini orang bikin senjata apa namanya torpedo ya. Nah ini inspirasinya dari surat ini nih ya. Jadi tidak mengenai kecuali yang sudah dicatat namanya di situ, terdaftar. Yang nggak terdaftar enggak. Nah yang terdaftar itu yang ikut Abraha. Waja'alahu asbim makul, maka jadilah mereka tentara Abraha itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini menunjukkan apa? Kehebatan senjatanya itu, torpedonya itu. Kalau sekarang kalau tembak, torpedo sekarang bisa dialihkan ya. Kalau pesawat diikuti torpedo, lalu dia sedikit berkelin di bukit, nanti torpedonya tabrak gunung, nggak kena pesawatnya ya. Kalau ini enggak, sijil itu tetap ngikutin dimanapun, kena dan lengket, nempel di daging. Bayangkan batu berapi nempel di daging, sehingga api itu membakar tubuhnya yang kena batu itu disebut dengan dimakan, seperti daun dimakan ulat. Jadi tidak langsung mematikan dimas sekalian. Kalau kemarin yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan ya, yang terpidana mati narkoba dan lain-lain itu 21 ya, berapa penembak jitunya, snipernya 8, 16, 13. Barangkali ini orang kafir bilang ini angka sial ya.
13. Itu yang berisi cuma satu kan pelornya. Langsung mati, Pak. Kena sasaran dimatikan. Ini enggak. Hah? Batu itu kalau kena tangan dia jalan seperti daun yang dimakan ulat, memakan daging. Batu itu memakan daging seperti ulat memakan daun. Kalau ulat memakan daun, yang tersisa apa? Kerangka daun ya. Nah itu yang terjadi ketika mereka seperti itu, yang tersisanya tengkoraknya saja, sehingga tidak mati langsung. Jadi Abraha ini yang sangat sombong ini, ketika kena batu itu sempat lari ke Yaman, balik kampung dengan harapan pasukannya di sana bisa membela dia dan mengobati dia karena luka bakar itu ya. Tapi itulah kehendak Allah. Sungguh sampai di Yaman, di dekat kerajaannya itu, ketika rakyatnya semua berkumpul menyaksikan rajanya itu masih hidup, tinggal tengkoraknya saja karena dagingnya sudah habis dimakan oleh batu itu. Setelah itu baru mati di hadapan rakyatnya. Terakhir yang dimakan batu itu jantungnya. Nah, jadi sengaja sampai di kampung halamannya Allah memperlihatkan kepada rakyatnya yang mendukung dia, ini raja yang kalian agung-agungkan, yang kalian elu-elukan padahal dia zalim, sudah berbuat salah didukung pula lagi. Hah? Udah salah didukung. Nah ini rakyat dipertontonkan, ini yang mengaku hebat itu ya. Nah inilah pelajaran besar bahwa di atas kekuasaan masih ada Allah yang Maha berkuasa. Jadi jemaah sekalian ya. Jadi ayat pertama mengenai tentara bergajah, yang di situ Allah memperlihatkan bagaimana manusia dengan kekuasaannya lalu sombong, merasa hebat. Tapi di ayat terakhir Allah lihatkan bagaimana ya raja yang sombong dan pada itu berakhir dengan kehancuran yang sangat tragis ya. Jadi kekuatan apapun jangan sampai membuat kita sombong, karena jabatan sombong ya akhirnya sembarang menuduh ya. Kita tidak menuduh siapa-siapa ya Pak. Ini ada Pak polisi di sini ya. Siapa yang dikriminalisasi, siapa yang kriminal sebenarnya? Oknum polisi apa oknum KPK? Nah, kenapa? Karena masing-masing merasa punya power masing-masing. Jangan sombong dengan powernya itu ya. Mestinya amanah kekuasaan itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk kebaikan, bukan mengatakan saya kuat, kalau salah tidak bisa ditangkap, saya ini pelaksana pemerintahan, kalau salah dianggap benar. Tidak begitu. Siapa saja salah. Yang benar walaupun anak kecil jelata tetap dibenarkan. Tambah banyak pengadilan yang terjadi, orang tidak salah dipersalahkan, orang yang salah malah bebas ya. Faktor apa? Kadang-kadang karena kekuasaan, jabatan, harta, materi, semuanya nggak ada gunanya. Contohnya Abraha itu ya, banyak orang yang sombong dengan kekuasaannya, akhir kehidupannya menggenaskan. Anda baca itu majalah Hidayah ya, nah, itu ada itu di antara itu Hidayah Ilahi dia. Nah itu ada benarnya walaupun banyak tambah-tambahnya itu ya. Ceritanya itu banyak tambah-tambah itu, tapi ada benarnya juga. Kesudahan orang-orang yang kafir, yang sombong itu memalukan dan memilukan akhir kehidupannya. Sakaratul maut. Demikian teman sekalian, saya tidak tahu masih ada waktu tadi jawab atau tidak, karena kita ini waktunya singkat sekali. Nah inovasi dari pengurus tadi yang kita persiapkan sebelum sholat, langsung mulai sudah siap. Baik, mungkin 3 menit ya, atau 5 menit silakan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan ya. Ada? Ya. Jadi kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk inti surah ini, jadi kita tidak perlu lagi mengakal-akal ya, kita terima aja ini ayat ini bahwa kira-kira tanah jenis apa yang misalnya pakai akal, kita mau pakai yang biasa kita tidak mampu ya. Pakai tanah apa, jenis burung apa yang bisa membawa gitu ya. Iya.
Karena Anda cari burungnya kemana pun udah ketemu itu. Ya, makanya tuh peternak burung, Pak, ada nggak burung ababil? Nggak ada. Ini semua karena dia dalam kategori perbuatan Allah, maka otak kita tidak mampu. Kenapa? Otak kita terbatas, Allah dan sifatnya tidak terbatas. Asma'uhu wa af'aluhu wa awsafuhu tidak terbatas, ghairu mahdud, ghairu mahsur. Kalau kita mahsur, ya terbatas kita. Kemampuan melihat saja nggak mampu melihat di balik tembok. Allah mampu melihat, ya. Nah, makanya kalau kita bicara perbuatan Allah dengan meyakini dengan keimanan. Ya, kalau perbuatan manusia ya tidak masuk akal, kita tolak, Pak. Manusia kecuali Nabi dengan mujizatnya kita terima ini, atau dengan irhas, yaitu kelebihan ketika Nabi masih kecil. Atau kalau orang soleh namanya karomah. Karomah, ya, orang soleh mendapat karomah dari Allah, tapi tidak semua. Sering disebut keramat. Nah, itu keramat itu malah kebalikan karomah. Sering keramat kayak orang itu malah syirik. Kuburan jadi keramat. Karomah itu orang soleh yang dekat dengan Allah, lalu ada keutamaan yang itu tidak bisa dipelajari dan dia pun tidak tahu dia dapat itu. Karomah orang soleh itu, ya, yang tidak logis terjadi pada dirinya. Nah, Anda pun dapat karomah, tapi kadang-kadang nggak Anda rasakan. Contoh, bujangan gaji 1,5 cukup sebulan. Kawin gaji 1,5 cukup juga. Punya anak 1 gaji 1,5 cukup juga. Anaknya 2 cukup juga. Nah, terus itu kan nggak logis, tapi cukup. Tiap bulan nggak pernah ngutang. Ya, ini kan ini kelebihan orang soleh itu. Nggak ada orang soleh yang mati kelaparan. Nah, itu manusia ini. Ya, kayak kemarin tuh si Christopher nabrak gitu, ya. Ada yang tabrak, Pak. Yang pertama tabrak itu saya ketemu. 15 menit setelah tabrak itu saya lewat situ. Yang pertama ditabrak itu di pinggir jalan dia. Dia nggak apa-apa, karena itu kencang sekali itu. Sebelahnya meninggal 1. Melaju lagi itu Christopher, nabrak lagi 3 motor depannya dan 1 mobil. Nah, itu yang banyak korban. Nah, yang itu bilang, padahal dia itu kencang sekali, Pak. Cuma belakangnya rusak, dianya enggak. Ya, itu Allah alam. Satu lagi dapat ke rumah ini. Saya tadi pagi datang tamu dari Jayapura, Pondok Pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad. Kiai datang ke rumah tadi jam 6:30 pagi. Kangen-kangenan, setelah itu ngomong, alhamdulillah di pesantren ada anak kelas 1 MI naik masjid lantai 3. Dari lantai 3 jatuh, Pak. Dari lantai 3 jatuh. Cuman sini yang robek Bapak jahitan. Nggak ada penghalang dia, tersangkut di mana, jatuh boom gitu dari lantai 3. Apa itu namanya? Anak ini sekolah di sekolah penghafal Quran. Kata Pak Kiai, ini bukan karena logika, ini adalah karena Al-Quran, kalamullah. Jadi perbuatan Allah. Anak itu tidak mengalami pingsan sedetik pun sejak jatuhnya. Cuma masuk rumah sakit, ini robek, dijahit 8 jahitan. Nah, ini kena seng robeknya, ya. Lantai 3, main-main naik ke atas lantai 3 jatuh. Bayangin, anak yang paling lincah itu, ya. Murid lincah itu, naik masjid lantai 3 jatuh. Dan ketika ditanya, dia cerita aja lancar-lancar. Gimana kalau jatuh, teman? Apa syuk? Kayak jatuh begini ya. Kayak gini. Kayak berhenti-henti itu jatuhnya. Bukan langsung blung gitu, ya. Dia cerita begitu. Jatuhnya itu kayak setengah berapa, 1/4 kayak berhenti, jatuh lagi 1/4, jatuh lagi. Sehingga dia itu bukan kayak jatuh dari lantai 3, tapi kayak dari setengah lantai barangkali, atau hanya 2 meter. Sakitnya itu. Nah, itu apa? Itu fa'ala rabbuka, itu Allah yang bertindak. Gak usah pakai logika bagaimana. Dan anak ini termasuk, Pak, anak penghafal Quran. Ini pesantren tahfiz, ya, tadi ada kiainya di rumah. Nah, jadi teman sekalian, kalau sudah perbuatan Allah, imani, yakini dengan iman, bukan dengan logika. Walaupun nanti satu saat terlogikakan, misalnya Israfil dan lain-lain. Karena ini perbuatan Allah, kita terima dengan keyakinan. Yang kedua, pelajaran yang saya ambil, Allah yang Maha Kuasa, manusia itu terbatas. Yang kedua, sombong dengan kekayaan dan kekuasaan bagaimanapun akhirnya tetap akan membinasakan. Tidak ada orang, Pak, ada orang yang sudah sangat kaya raya, punya tanah tipe 21, 2 hektar 1 rumah.
2 hektar tanahnya cuma 1 rumahnya gede kan, meninggal juga. Lalu kemana itu yang 21 itu? Ya kemana jadi perebutan ahli waris? Coba kalau dia wakafkan ke pesantren, dia sudah meninggal dunia, itu yang tanah 21 itu 2 hektar 1 rumah itu akan memproduksi pahala besar luar biasa untuk dia sampai kiamat nanti kalau itu dipakai seperti masjid ini. Siapa yang telah berwakaf, walaupun orang sudah meninggal dunia, ketika Anda salat di sini, berapa jumlah Anda, berapa pahala yang Anda produksi di sini, ini semua pahalanya untuk yang berwakaf di masjid ini. Luar biasa itu. Tapi kalau dia pakai untuk senang dunia sendiri lalu dia mati, maka hartanya jadi fitnah, perebutan anak-anak. Padahal ketika mati itu orang yang wafat sangat butuh doa anak-anaknya, bukan pertengkaran anak-anaknya. Dia akan melapangkan kuburannya, memberi terang cahaya ketika itu. Nah, tapi kekayaan justru membuat fitnah sehingga semakin besar, semakin dahsyat siksa kuburnya itu. Jadi beramallah sebanyak mungkin, termasuk untuk memakmurkan masjid ini, termasuk Anda mengkontribusikan harta Anda, uang Anda untuk lancarnya acara ini. Ya, ada dia memang sulit ya, tapi disediakan semua sarana. Pokoknya apapun untuk melayani jemaah dilakukan. Mengeras suara, alat tulis semua disiapkan untuk maksimalnya kajian di waktu zuhur ini. Maka bantulah, supportlah dengan yang Anda bisa, diantaranya dengan dana. Jangan bohong, Anda mampu dengan dana, pura-pura saya dengan tenaga saja dah. Nah, itu bohong namanya. Kalau dengan dana ya dengan dana, kalau enggak ya dengan tenaga. Bantu angkat ya alat sebelum dan sesudah pengajian. Baiklah jemaah sekalian, itulah, dan mohon maaf, perlu kita mohon ampun semuanya. Semoga Allah meridai kita di dunia ini dan bersama kita menyongsong surga. Insya Allah pertemuan berikutnya horor ya, judulnya Sakaratul Maut. Nah, tolong hadir semuanya karena kita pasti mati dan kita harus persiapan untuk itu. Sakaratul Maut insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kalau kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali halaman Masjidil Haram sekarang ini tempat Abraham itu sudah pernah belajar. Yang tengahnya satu lagi memang kita tidak boleh pada persediaan tempat gunanya yang kepala kita udah jalan karena itu bisnis orang saya sih garam sini kalau ada yang seperti itu belum